mungkin Oke. sekarang laporannya Mawa sendiri di Polda Metro Jaya sudah sejauh mana, dan apakah sudah pemeriksaan saksi-saksi seperti yang kemarin kan polisi juga mengabarkan kalau Insanul beserta keluarganya sudah diperiksa ya di Polda. Ya, untuk laporan kita yang di Polda Metro memang update-nya untuk Insan dan saksi satu lagi itu, kalau nggak salah mertuanya, itu sudah dipanggil dan sudah datang kemarin dan sudah diperiksa. Mungkin selanjutnya akan ada pemeriksaan dari saksi lagi Bang untuk yang di Polda. Untuk yang di Polda masih penyidik masih mengolah dulu dari semua saksi yang sudah dipanggil, dan nantinya pasti akan tunggu setelah itu akan dilakukan gelar untuk pastinya untuk ke tahap berikutnya. Kalau untuk Mawa sendiri, apa udah ada pemanggilan Bang terkait laporan illegal access, ada kaitannya atau enggak yang di Mabes yang dilaporkan oleh Inara? Kalau untuk Mawa sampai sekarang memang belum ada panggilan di Mabes terkait illegal access, sampai sekarang belum ada. Gitu. Tapi akan berencana perkiraan Pak, ini kan 6 saksi mahkota kemarin udah tanggal 23, terus Insan tanggal 23 juga menambahkan laporan juga dan bukti rekaman suara. Mungkin udah ada informasi juga atau belum sih Bang terkait Mawa gitu, kapan akan diperiksa terkait ini? Kalau informasi memang itu kami belum ada kabar atau apapun itu terkait panggilan yang di Barreskrim ya, karena pastinya nanti mungkin dari Barreskrim mengumpulkan saksi-saksi dulu, dan untuk kami memang belum tahu nih kapan dan waktunya persisnya, kita belum tahu. Gitu. Kemarin juga dari tim kuasa hukum saksian namanya Viola itu mengatakan kalau intinya kalau saja laporan ini telah dibuat atau telah dilakukan, akan video itu akan diperjualbelikan Bang. CCTV 2 jam itu akan diperjualbelikan. Bagaimana Bang? Ya, jadi gini, kami ingin mengajak kepada seluruh pihak untuk fokus pada persoalan utama kasus ini. Persoalan utama kasus ini adalah laporan kami terkait dugaan tindak pidana perzinahan sebagaimana dimaksud pasal 284 KUHP. Jangan sampai persoalan utama ini justru nantinya hilang dari pembahasan, yang ada malah membahas persoalan di luar itu. Karena kami hanya fokus pada pertama, ada tidak peristiwa itu. Kedua, siapa yang melakukan. Ketiga, bagaimana pertanggungjawabannya terhadap perbuatan tersebut. Jadi jangan sampai tujuan akhir yaitu keadilan ya, jadi dilupakan karena mempersoalkan hal-hal di luar itu. Seperti itu. Kalau saya boleh menganalogikan, rekaman itu kan ibaratnya cermin. Cermin itu hanya memantulkan kenyataannya. Apabila kenyataannya ada yang tidak benar, jangan salahkan cerminnya. Begitu juga dengan rekaman CCTV. Kalau ada perbuatan yang terekam dalam CCTV, jangan disalahkan siapa yang memberikan, karena kami tegaskan posisi klien kami ini adalah korban. Dia mendapatkan informasi dari orang lain terhadap fakta adanya hubungan fisik tersebut. Nah, sekarang klien kami ingin mendapatkan keadilan, ingin mendapatkan kebenaran sebagai seorang istri yang sah yang telah dikhianati dan dibohongi. Seperti itu. Bang, artinya upaya Insanul mungkin melaporkan sana sini itu untuk ada dugaan mengaburkan laporan Mawa Iya, itu masih Bang? jadi begini, laporan yang dibuat ya, kita menghormati seluruh rangkaian proses hukum, baik itu ada laporan di luar ini ya. Namun laporan itu tidak bisa menghapuskan dugaan tindak pidana perzinahannya. Laporan itu tidak bisa mengaburkan substansi perkaranya, tidak bisa. Jadi tetap harus diperiksa, dipertanggungjawabkan apakah terbukti atau tidak, begitu. Dan kami kan sudah memberikan bukti-buktinya. Pihak Mawa sendiri melihatnya sebagai bentuk manipulatif dari IF sendiri nggak sih Bang, lapor sana sini?
kami tidak bisa menyimpulkan seperti itu, tetapi yang jelas jangan sampai terkecoh dengan isu-isu yang berkembang belakangan ini. Kita fokus pada kasus perzinahan, itu persoalan utamanya, ya. Jadi hal-hal di luar itu jangan sampai justru menghilangkan atau mengaburkan substansi perkara yang utamanya. Utamanya kan perzinahan. Kenapa sekarang kok malah ribut lebih besar? Jangan sampai lebih besar kita membahas siapa illegal aksesnya, padahal kasus utamanya kan perzinahan. Sekarang terbaru adalah kemarin dalam cuplikan gambar Insanul Instastory, Mawa tergabung dalam sebuah grup CCTV, Bang. Kalau kalimatnya ini kalau dijual ke media laku apa ramai. Nah, itu informasi yang belum saya dapatkan, baru saya terima hari ini. Ini kan jadinya Mawa ikut terseret-seret dalam kasus CCTV seperti aku bilang tadi. Mawa itu adalah korban, tapi seakan-akan di framing dia adalah salah satu dalam komplotan itu. Bagaimana? Saya tidak melihatnya sebagai suatu komplotan ya, karena jelas fokus kita laporan dugaan tindak pidana perzinahan pasal 284 KUHP. Nah, bukti sudah kita serahkan dan juga kita siap kooperatif, dan kami yakin penyidik akan objektif dan profesional untuk memproses perkara ini. Bang, abang melihat ada upaya bargaining nggak sih dari pihak Insanul dan Inara, karena kan ini kalau melaporkan penyebar CCTV kan menyasar ke Mawa juga ini kan, apakah merupakan bentuk bargaining ketika Insanul dan Mawa dilaporkan dugaan perzinahan, mereka membuat laporan balik sehingga sama-sama kena nanti ujungnya, atau seperti apa Bang? Iya, saya tekankan lagi bahwa Mawa itu bukan penyebar. Dia mendapatkan informasi dari orang lain. Ya. Nah, informasi itulah ya yang didapatkan oleh Mawa. Jadi bukan dia yang menyebarkan. Jadi saya tegaskan, Mawa tidak pernah memerintahkan, menyuruh atau terlibat dalam akses apapun terkait CCTV itu. Ya, di sini Mawa adalah korban dan Mawa sedang mencari kebenaran dan keadilan. Jadi jangan diputar balikan.